Pada bulan Januari tahun 2023, di situ saya baru saja mendapatkan sebuah pencapaian ya. Saya baru saja mendapatkan 1000 subscriber di YouTube hanya dalam waktu 2 bulan. Di situ saya sangat merasa bangga karena saya merasa saya bukanlah siapa-siapa. Saya juga bikin YouTube tuh pakai alat seadanya, cuma pakai HP doang, minimalis pokoknya. Nah, di situ saya merasa saya adalah seorang YouTuber yang berbakat karena saya bisa memaksimalkan apa yang ada gitu ya. Dan saya sudah siap untuk menetapkan target dan tujuan baru saya. Saya menuliskan 10.000 subscriber hanya dalam waktu 1 tahun. Terdengar sangat ambisius ya. Tapi di situ saya sudah membuat planning ya. Saya sudah merencanakan semua. Katakanlah kalau misalnya 10.000 subscriber dalam waktu setahun, berarti tiap bulan saya harus mendapatkan 800 subscriber gitu. 800 subscriber dan tiap hari saya harus mendapatkan 20 sampai 30 subscriber. Kurang lebih 28 lah gitu. Kalau saya ingat-ingat dulu ya. Dan saya merasa, wah ini masuk akal nih. Nggak nyampe 1 tahun pun saya bisa kayaknya. Nah, memang ketika di awal saya merencanakan, saya menjalankan planning ini, semua berjalan lancar. Bahkan ada satu video saya yang mendapatkan puluhan ribu views. Di situ saya semakin optimis, saya semakin yakin, wah ini nggak nyampe, bener-bener nggak nyampe 1 tahun nih saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Saya sangat yakin waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Di situ ternyata nggak nyampe beberapa minggu. Hanya sekitar 3 minggu, 4 minggu, saya mendapatkan lonjakan subscriber. Saya yang awalnya bisa mendapatkan 50 subscriber per hari, akhirnya saya menerima kenyataan bahwa saya cuma mendapatkan 1 subscriber, 2 subscriber setiap hari. Dan gimana pun saya bikin video baru, yang nonton tuh sepi. Saya bikin video baru lagi, yang nonton sepi. Ya, saya bikin video baru lagi, yang nonton nggak nyampe 100. Bener-bener saya waktu itu sangat frustasi. Saya sangat frustasi. Saya menjadi orang yang awalnya sangat optimis, orang yang awalnya sangat jumawa mengatakan bahwa diri saya adalah seorang YouTuber berbakat. Saya jadi mempertanyakan pada diri saya, apa konten saya yang viral kemarin itu cuman kebetulan aja ya? Bukan karena saya hebat. Saya pun jadi merasa sangat depresi, stres. Karena ini berimbas pada keseharian saya. Saya jadi terlalu terobsesi dengan perubahan angka-angka di YouTube Studio. Setiap hari saya ngecek YouTube Studio, setiap hari saya ngecek YouTube Studio. Ada perubahan apa ya? Ada perubahan nggak ya? Ada perubahan nggak ya? Saya benar-benar jadi terlalu obses dengan angka-angka tersebut. Dan saya merasa, wah ini udah nggak bener nih untuk mental health saya, untuk kehidupan saya. Saya pun akhirnya memutuskan untuk break dari YouTube. Saya benar-benar malah sempat berpikir saya itu pengen berhenti dari YouTube. Saya berpikir bahwa kayaknya YouTube bukan tempat saya deh. Kayaknya YouTube saya ternyata nggak sepintar itu bikin video di YouTube. Saya ternyata nggak seberbakat itu di YouTube itu ya. Dan benar saya memutuskan untuk break dari YouTube. Nah, di tengah momen saya break dari YouTube itu, saya benar-benar berhenti tidak bikin video. Saya benar-benar tidak memikirkan YouTube lagi. Tapi ya saya tetap nonton konten-konten di YouTube itu, saya masih nonton ya karena untuk hiburan gitu ya. Nah, kebetulan di situ ada video dari Ahmad Dhani sedang podcast dengan Rhoma Irama gitu ya. Saya pun nonton lah karena saya suka dengan Ahmad Dhani gitu ya. Kalau ada Ahmad Dhani lagi podcast tuh saya biasanya tonton gitu ya. Saya nggak expect apa-apa gitu karena yang murni saya suka Ahmad Dhani gitu. Tapi di podcast itu ada sebuah obrolan yang cukup menarik, yang benar-benar bagus banget. Di situ Haji Rhoma Irama bertanya pada Ahmad Dhani, Bung Dhani, apa sih yang bikin seorang Ahmad Dhani bisa menjadi seorang musisi terkenal, menjadi seorang legend gitu ya? Di situ Ahmad Dhani menjawab bahwa ketika dia SMP atau SMA gitu, dia merasa musik adalah jalan hidupnya. Dia merasa bahwa musik memang adalah his soul gitu. Musik adalah jiwanya gitu ya. Dan dia nggak pernah bermimpi menjadi musisi besar. Dia nggak pernah memiliki tujuan untuk menjadi musisi besar.
Dia cuman ingin jadi musisi kafe dengan gaji 8 juta per bulan. Itu yang saya tangkap di obrolannya podcast tersebut ya. Tapi kebetulan dia bertemu dengan orang-orang handal, dengan komposer-komposer handal yang ada di kelasnya. Dan kebetulan lagi single mereka, single Dewa pertama, Kangen, kebetulan meledak sangat besar dan membuat karir Dewa terbuka lebar. Nah, di situ saya ngerasa sangat tertampar ya. Ini terlepas dari Ahmad Dhani itu lagi humble atau merendah, karena kita tahu ya kalau Ahmad Dhani itu kita terkenal dia itu sangat sombong dan jumawa, tapi memang layak ya gitu. Tapi di situ saya merasa sangat tertampar gitu. Kenapa sangat tertampar? Karena seorang Ahmad Dhani aja mengatakan bahwa apa yang dia capai itu hanya sebuah kebetulan. Kenapa kebetulan? Karena dia mencintai proses setiap hari. Pada dasarnya dia suka dengan musik setiap hari. Dia dari awal memang suka dengan musik. Dia melakukan itu setiap hari. Dan dia mendapatkan kebetulan-kebetulan yang dikatakan tadi. Dia kebetulan bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, satu pemahaman, dan kebetulan teman-temannya jago juga. Dan kebetulan juga single mereka meledak, single pertama. Saya menjadi bertanya pada diri saya sendiri, apakah sebenarnya saya ini menyukai proses membuat video, atau saya cuma suka dengan hasilnya saja? Saya jadi berpikir, apakah saya menyukai proses menjadi YouTuber? Apakah saya menyukai bikin video? Dan saya merefleksi pada diri saya. Gak apa-apa kok misalnya saya ini mengatakan bahwa video saya yang viral kemarin karena kebetulan. Toh saya juga hanya harus melakukan apa yang Ahmad Dhani lakukan. Saya harus mencari kebetulan yang lain lagi. Dengan cara saya mencintai prosesnya, bukan tujuan atau hasilnya. Nah, sejak saat itu, saya mengubah mindset saya. Saya tidak lagi berpatokan pada tujuan atau hasil subscriber. Saya benar-benar mencintai prosesnya, mencintai proses menjadi seorang YouTuber. Caranya adalah saya tuh untuk bisa bangkit lagi tuh juga pelan-pelan ya, banyak proses. Nggak hanya gara-gara nonton video itu, tapi memang video itu yang men-trigger saya. Saya pun jadi berpikir, wah harus ada yang diubah di video saya, harus ada yang dilakukan perubahan. Karena saya pernah mendengar sebuah quote dari Albert Einstein yang mengatakan gini, sebuah kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya berbeda. Nah, di situ saya merasa kemarin tuh saya melakukan hal yang monoton, melakukan hal yang sama, tidak ada proses improvisasi. Makanya hasil saya itu cuma gitu-gitu aja. Nah, di situ saya mencoba untuk mempelajari hal baru. Saya tetap belajar hal baru. Dan salah satu perubahan yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk menampilkan wajah saya. Dulu konten saya itu adalah konten yang tanpa muka. Kemudian saya berpikir kalau saya bikin ini terus mungkin audiens bosan atau mungkin ini harus dirubah gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri saya melatih skill saya untuk berbicara di depan kamera. Awalnya juga berat, benar-benar sangat berat gitu ya. Saya benar-benar semakin frustasi, tapi saya harus berpikir, saya harus mencintai prosesnya, harus mencintai bagaimana saya bisa melakukan improvisasi setiap hari gitu ya. Dan saya melihat ketika saya mencoba untuk berbicara depan kamera, ternyata tidak sesulit yang saya pikirkan. Dan kebetulan ini adalah sebuah hal yang terjadi. Ketika saya mencoba untuk berbicara depan kamera, kebetulan benar-benar sebuah kebetulan, video saya mendapatkan 5.000 views. Dari yang awalnya cuma ratusan views. Ketika saya mencoba untuk tampil, saya mendapatkan 5.000 views waktu itu.
Dan saya berpikir, wah nggak ada, memang benar-benar nggak ada yang salah dengan kebetulan. Yang lebih penting adalah bagaimana saya itu bisa mengimprove setiap hari. Daripada saya berfokus dengan hasil, saya pun menjadi lebih terobsesi dengan meningkatkan skill saya setiap hari. Dalam konteks ini, saya meningkatkan skill saya untuk berbicara depan kamera, untuk public speaking. Dari saya yang dulunya bener-bener nol, nggak ada pengalaman public speaking, saya pun menjadi orang yang terobsesi dengan skill saya, dengan proses saya setiap hari. Alih-alih saya berfokus pada hasil, saya mendapatkan views berapa, subscriber saya berapa, saya jadi berfokus lebih pada hal yang bisa saya kontrol. Katakanlah hari ini saya bisa ngomong depan kamera dalam waktu 1 menit. Next saya harus bisa ngomong dalam waktu 1 menit 20 detik gitu. Sesimpel itu, setiap hari saya benar-benar berfokus pada hal itu. Saya tidak lagi berfokus pada apa yang bisa menjadi hasil di YouTube itu. Sejak saat itu, saya benar-benar jauh lebih menikmati proses saya dalam menjalankan YouTube itu ya. Dan 1,5 tahun kemudian, kemarin bulan Oktober, akhirnya saya berhasil mendapatkan 10.000 subscriber. Memang jauh dari target ya, targetnya 1 tahun kan. Tapi saya sudah nggak peduli lagi, karena saya memfokuskan untuk mencintai prosesnya. Bentar, ada azan. Mungkin Anda bertanya ya, apakah berarti tujuan besar, menetapkan punya tujuan besar itu adalah sebuah hal yang salah? Saya berpikir tidak, karena banyak juga, bukan banyak ya, sebagian besar perusahaan, sebagian besar orang-orang hebat, dia memiliki tujuan yang sangat besar. Katakanlah, saya juga pernah tahu ada seorang bisnismen yang memiliki target gila gitu, tujuan besar yang gila, dan dia berhasil. Dan ada juga seorang atlet yang punya tujuan besar dan dia berhasil. Tapi ini murni karena saya tidak cocok aja. Karena saya merasa ketika saya sudah membuat tujuan besar, saya menjadi terfokus pada tujuan tersebut. Saya menjadi tidak mencintai prosesnya setiap hari. Saya tidak mencintai improvement saya setiap hari. Saya jadi terpaku pada hasilnya. Itu yang saya alami. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang punya tujuan besar, karena itu sangat bagus, sangat bagus. Dan memang kebanyakan tujuan besar itu, kebanyakan ya, hasil besar, target besar itu biasanya bergantung pada faktor eksternal. Katakanlah gini, ketika ngomongin YouTube ya, saya bisa aja mengatakan bahwa video ini akan mendapatkan 100.000 views atau gimana. Tapi itu hasil eksternal, kita nggak tahu algoritma YouTube kayak gimana. Kita nggak tahu apakah views penonton kita itu bakal tertarik dengan video kita. Tapi ketika saya memfokuskan pada skill saya fokus pada proses pembuatannya aja. Saya sudah nothing tulus dengan hasil. Benar-benar saya cuma mengoptimalkan yang terbaik. Dan di saya itu sangat-sangat lebih enak menjalankannya. Saya lebih fokus mencapai skill yang baru atau meningkatkan skill saya yang baru. Di konteks saya misalnya katakanlah lagi ngomong gitu ya, saya harus bisa lebih berkomunikasi dengan baik gitu. Dan nggak ada salah kalau misalnya Anda itu punya tujuan besar. Cuman saya sangat mengingatkan pada Anda, jangan berfokus pada tujuan besar itu. Fokuslah pada prosesnya, pada kalau misalnya setiap hari, misalnya katakanlah Anda seorang atlet gitu ya, jangan berfokus pada medali yang Anda dapatkan, tapi fokuslah pada latihannya setiap hari. Katakanlah Anda seorang entrepreneur, Anda seorang bisnis ya, mungkin memang menargetkan Anda tahun ini, bulan ini bisa mendapatkan katakanlah omset 1 miliar gitu. Tapi udah, itu gunakan tujuan besar itu hanya sebagai pengingat, tapi Anda harus fokus pada setiap hari. Anda harus berfokus pada action Anda setiap hari. Karena menurut saya itu jauh lebih penting daripada kita berfokus pada tujuannya kita. Dan dengan kita berfokus pada setiap hari,
berfokus pada action setiap hari, tanpa berfokus pada hasil, kita akan banyak menemukan kita bakal banyak menemukan kebetulan-kebetulan yang seperti yang dibilang Ahmad Dhani tadi. Kebetulan Anda mungkin aja mendapatkan tender besar itu di perusahaan Anda. Kebetulan Anda bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade, katakanlah gitu. Ya memang nggak ada yang kebetulan, tapi saya yakin masih ada faktor luck di dalam sebuah kerja keras ekstra gitu, sebuah proses yang dilakukan dengan penuh sukacita setiap hari. Oke, sejak saat itu tujuan saya berubah. Saya tidak lagi berfokus untuk mendapatkan 10.000 subscriber, 100.000 subscriber. Saya cuma fokus untuk tetap stay di YouTube selama mungkin. Tujuan besar saya, hidup saya, hanya ingin benar-benar bisa bikin video yang lama di YouTube. Bisa stay di YouTube di waktu yang lama. Itu adalah tujuan besar saya. Saya tidak peduli lagi dengan perolehan angka-angka, subscriber dan lain-lain. Bagaimana saya bisa membuat video yang jauh lebih baik setiap hari, itu adalah tujuan saya sekarang. Oke? Dan terima kasih sudah menonton video ini sejauh ini. Bagi Anda yang ingin memulai channel YouTube, atau Anda udah memulai channel YouTube tapi Anda bingung dengan prosesnya, atau Anda merasa sedang demotivasi seperti saya dulu, Anda bisa ikut kursus gratis selama 5 hari yang saya selenggarakan di email. Jadi lewat email selama 5 hari saya akan mengirimkan materi kursus. Anda bisa ikut email itu gratis. Cukup daftar aja di link yang udah saya sematkan di deskripsi. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.